yang ingin tetap berada dalam room meeting, kami perkenankan. Untuk para peserta seminar motivasi 20, diharapkan tidak meninggalkan room meeting, karena sebentar lagi acara utama seminar motivasi akan dimulai. Dan saya harap kepada peserta silakan untuk mengaktifkan videonya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyebutkan tata tertib pada seminar motivasi ini untuk para peserta. Sudah terlihat ya teman-teman tata tertibnya? Sudah. Untuk yang pertama, ya terima kasih. Peserta wajib menggunakan nama yang didaftarkan saat pendaftaran untuk join ke Zoom aplikasi. Jadi silahkan namanya dirubah dulu ya, sesuai dengan nama pendaftaran. Selanjutnya, peserta diharapkan memasuki ruang Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan, serta menyalakan fitur video saat seminar berlangsung. Disarankan untuk memakai virtual background yang disediakan panitia. Yang keempat, untuk menjaga ketertiban, peserta wajib mengatur kondisi mic dalam keadaan mute saat seminar berlangsung, kecuali saat diizinkan MC, moderator, atau pemateri. Selanjutnya, peserta dapat menyampaikan pertanyaan saat sesi tanya jawab melalui kolom chat dengan format nama sekolah atau universitas, strip pertanyaan. Yang terakhir, e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seminar yang mengikuti seminar motivasi sampai akhir dan mengikuti teman-teman untuk tata tertib peserta seminar motivasi. Dan untuk di kegiatan seminar motivasi ini, kami akan memberikan berupa door prize atau hadiah. Nah, ketentuannya apa aja? Yang pertama, hadiah untuk 3 penanya terbaik. Jadi nanti teman-teman ketika pemateri sedang memaparkan, silahkan untuk memperhatikannya dengan baik. Sehingga di sesi tanya jawab nanti kalian bisa bertanya dengan baik. Nanti kami akan pilih 3 penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, hadiah untuk 2 orang beruntung yang akan diundi. Nah, kalau ini sistemnya keberuntungan. Jadi kalian berdoa aja biar dapat hadiah untuk 2 orang. Selanjutnya, hadiah untuk 5 orang pemenang dari tantangan Instagram Story tentang keseruan seminar motivasi hari ini. Jadi nanti kalian bikin story di Instagram tentang keseruan seminar hari ini. Jangan lupa hashtagnya seminar motivasi dan tag Instagram BEM, yaitu @bemfkip_unpak. Gitu teman-teman. Kepada moderator, apakah sudah siap? Sepertinya peserta sudah tidak sabar untuk menantikan pemateri hari ini. Ya, sudah insya Allah. Sudah, oke. Saya serahkan kepada moderator. Mangga Kamuti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada MC dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawabnya setelah pemateri yang menyampaikan materinya. Kemudian sebelumnya saya ingin menyapa dulu para struktural kelembagaan FKIP yang telah menghadiri acara hari ini. Yang kami hormati para Ketua Himpunan Mahasiswa di lingkungan FKIP Universitas Pakuan, yang kami hormati Ketua BEM, BLM FKIP Unpak,
Kemudian peserta seminar motivasi yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kami banggakan, sebagaimana yang tercantum pada pengumuman, seminar kesempatan hari ini adalah mengenai bertema Design Your Future, Discover Your Passion. Sebelum penyajian materi ini, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, seminar motivasi seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan penyaji yang bisa kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita kenalan dulu ya dengan pemateri kita hari ini. Silahkan operator CV-nya ditampilkan. Ya, sekali lagi, silahkan operator CV pematerinya ditampilkan. Ya, sambil menunggu operator untuk menampilkan CV-nya, izinkan saya membacakan CV pemateri. Nama beliau ialah Karifin Fadila, seorang motivator, trainer, millennial coach, millennial transform specialist, founder Karifin Life School, kemudian penulis buku Kasela, kemudian pengalaman beliau sebagai motivator, sebagai trainer, dan sebagai coach banyak sekali ya. Pernah menjadi motivator di Plan International Indonesia, Shellphone Indonesia, PT Apelkom Indo, kemudian PT Inti Perubahan, Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian BNN Kabupaten Bogor, dan universitas pun sekolah tinggi, juga forum-forum OSIS di SMA, kemudian di sekolah atau madrasah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Kemudian ya beliau ini ialah alumni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian beliau ini sudah mentrainer ribuan peserta dari berbagai usia, instansi, perusahaan, dan organisasi, pernah merasakan manfaat dan kebahagiaan dari sesi Karifin Fadila. Oke, teman-teman sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan dan menggali informasi juga ilmu dari Kang Karifin Fadila ini. Disilahkan untuk Kang Karifin Fadila menyampaikan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Jelas ya? Baik. Mudah-mudahan wajah saya jelas juga terlihat di kamera teman-teman semua. Kalau di sini sih cukup jelas. Tapi mudah-mudahan di handphone teman-teman, di laptop teman-teman pun cukup jelas wajah saya ya.
Karena seringkali saya harus mengeluarkan ekspresi-ekspresi tertentu untuk bisa mendukung slide yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan. Oke, alhamdulillah mabaldu. Bagaimana teman-teman semua? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Gimana? Pikiran, hati, dompet, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini dompet juga sehat kayaknya ya. Terima kasih kepada seluruh panitia, terkhusus untuk para dosen yang sudah hadir, perwakilan dari para dosen, perwakilan dari kampus Universitas Pakuan Bogor, dan para panitia yang sudah mengundang dan menyelenggarakan kegiatan seminar motivasi pada hari ini. Semoga sekalipun kita tidak tatap muka, tidak mengurangi esensi apa yang akan disampaikan, dan semoga pertemuan ini bukan pertemuan awal, tapi pertemuan yang sangat dirindukan. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan tatap muka ya. Oke teman-teman semua, itu slide-nya tidak perlu di slideshow aja, karena saya pikir akan lambat. Di full aja dilihatinnya slideshow-nya ya. Yang penting bisa kebaca. Toh tulisannya tidak terlalu banyak di dalam slide, hanya beberapa poin saja yang akan ditampilkan di slide. Jadi akan tetap terlihat walaupun tidak di slideshow secara keseluruhan teman-teman. Perkenalkan teman-teman, nama saya Karvin Fadila, teman-teman semua. Saya panggil teman-teman ya, karena usia kita tidak terlampau jauh. Ada yang usianya 17 tahun, saya yakin ada yang 17 tahun mungkin. Nah, teman-teman, kalau saya menanyakan sesuatu, dan butuh respon, teman-teman silahkan untuk merespon dengan cara masuk ke dalam room chat-nya. Jadi saya kalau butuh jawaban, saya bertanya dan teman-teman jawab, silahkan jawabnya di room chat aja, teman-teman. Kecuali saya meminta salah satu orang secara personal untuk mengaktifkan speaker maupun kameranya. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan berkomentar, siap-siap jari 2 jempolnya untuk bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Oke, siap-siap ya. Ini kalau yang pakai handphone biasanya sampai tengah malam jempolnya bergerak terus biasanya ya. Oke, di sini saya pikir ada yang usianya 16 tahun, 17 tahun, 18, 19, 20. Ada yang umurnya di atas 23 tahun? Ada nggak? Saya pikir kalau para dosen pasti lebih dari 23 tahun ya. Maksudnya mahasiswa dengan siswa. Saya pikir pasti ada sih, cuman diem-diem aja sih. Ya. Oke teman-teman semua. Gimana nih? Kayaknya wajahnya kurang bahagia pagi ini. Hari ini kita akan bahagia. Hari ini saya ngajak teman-teman semua untuk bisa bersenang-senang, walaupun dalam keadaan Zoom. Nah, saya akan minta teman-teman semua untuk tersenyum terlebih dahulu sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini nih. Waduh, ini pada bisa senyum kagak nih? Wah, bisa senyum nggak ya? Sebentar, belum disuruh. Langsung ada yang mau senyum aja ini kayaknya. Sabar ya, sabar. Baik, sekarang ada peraturan untuk tersenyumnya. Silakan tersenyum 227 ya. 2 cm kanan, 2 cm kiri. Senyum ditahan selama 7 detik. Senyum 227. 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan selama 7 detik. Tapi aturannya adalah tersenyum tanpa terlihat gigi terlebih dahulu. Tersenyum tanpa terlihat gigi terlebih dahulu. Oke, siap-siap. Yang kameranya belum diaktifkan, aktifkan dulu. Bentar, sabar. Mohon bersabar, belum. Mohon diaktifkan dulu kameranya. Saya pengen melihatkan senyumannya. Ya. Udah langsung ada yang begini aja ya. Padahal disuruhnya senyum doang. Udah gaya begini aja, mau foto kayaknya. Berharap ada yang screenshot, padahal nggak ada ya. Baik, sekarang tersenyum tanpa terlihat gigi dulu. Dimulai dari, siap-siap. Tersenyum tanpa terlihat gigi dimulai dari sekarang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, ada yang mulai mengikir dan memikirkan senyuman indahnya gimana ini ya. Oke, sekarang tetap pakai peraturan 227. 2 cm kanan, 2 cm kiri, tahan 7 detik. Tapi sekarang tersenyumlah dengan terlihat giginya, teman-teman. Tersenyumlah dengan kelihatan giginya.
Udah pada sikat gigi kan ya? Ya masih pagi ini, saya khawatir ada yang belum sikat gigi. Tapi nggak kelihatan juga lah ya kalau di sini. Oke. Sekarang tersenyum dengan terlihat gigi. 227 dimulai dari sekarang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke, sekarang yang ketiga. Silakan teman-teman semua tersenyum yang menurut teman-teman itu adalah senyuman terindah teman-teman. Waduh. Ini kalau bingung senyuman terindah dalam hidup teman-teman, teman-teman boleh. Misalkan, Kak, boleh nggak nih saya sambil mikirin seseorang biar saya bisa tersenyum? Oh, boleh banget itu. Boleh banget, boleh banget. Saya minta tersenyum, tapi kalau tadi 7 detik saya minta tersenyum yang menurut teman-teman itu senyuman paling indah, paling tulus. Mau enggak ada urusan. Yang penting menurut teman-teman itu adalah senyuman terindahnya teman-teman. Ya, sekarang bayangkan dulu selama beberapa detik apa yang patut bisa memberikan senyuman. Nah, yang patut teman-teman berikan senyuman. Pikirkan terlebih dahulu apa ya. Kalau dapat kado dari si dia, kayaknya senyumannya tulus banget kayaknya nih. Boleh lah, nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu apa yang dipikirin sama teman-teman. Oke, dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waduh, manis banget senyumannya. Walaupun ada yang kesulitan dengan senyumannya sendiri, pemirsa. Senyuman gimana ini? Oke, teman-teman. Baik, slide-nya bisa dibuka. Slide-nya. Bisa, oke. Ini gambar waktu saya kecil, teman-teman ya. Ada yang percaya nggak ya? Kayaknya tidak ada yang percaya kalau ini waktu saya kecil ya. Saya juga sempat nggak percaya sih. Tapi saya pede aja dulu ini waktu saya kecil gitu. Baik, teman-teman. Yang punya tangan kanan diangkat tangan kanannya. Kalau yang nggak punya tangan kanan bisa menyesuaikan. Boleh pakai tangan apapun. Oke, tangan kanannya diangkat. Kita ucapkan energi kepada teman-teman kita yang di luar sana walaupun nggak ada di dekat kita, kita doakan mereka ya. Kita pancarkan energi ke mereka, semangatnya yang sama, ucap ulang apa yang saya katakan, ucap ulang apa yang saya katakan, di-unmute teman-teman. Juga bisa kedengaran suaranya. Di-unmute dulu, boleh di-unmute dulu. Oke, boleh di-unmute dulu. Ucap ulang apa yang saya katakan teman-teman ya. Sahabat di sana. Sahabat. Semoga kamu bahagia di sana. Semoga kamu bahagia. Sehat-sehat ya. Bahagia terus ya. Bahagia terus. Dompetnya tebal ya. Dompetnya tebel ya. Semoga nggak cuma kamu yang bahagia. Semoga nggak cuma kamu yang bahagia. Semoga di sana bahagia terus ya. Semangat terus ya. Semangat terus ya. Iya, semangat terus ya. Oke, berikan senyuman terindah buat mereka dan katakan "mwah" gitu. Muah. Sekali lagi "mwah" gitu. Muah. Kurang manja sekali lagi "mwah" gitu. Oke. Oke, energi positifnya bisa teman-teman lain ya. Oke, teman-teman. Nah, ini waktu saya kecil walaupun ada yang aja dulu, is okay. Mudah-mudahan saya bencu nanti di masanya. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Silakan Manitia. Nah,
dilihat ada gambar move on ya. Cielah, move on. Tema besar kita hari ini adalah tentang move on, teman-teman. Ini adalah tentang move on. Kenapa harus move on sih gitu ya? Mantan itu bukan untuk direlakan, teman-teman. Nah, loh. Ini orang-orang yang sulit move on itu sebenarnya bukan nggak bisa melupakan, tapi dia sebenarnya tidak mau untuk merelakan. Atau tidak mampu untuk merelakan. Jadi, kalau hari ini teman-teman belum mampu untuk move on dalam segi apapun, kita coba untuk bisa merelakan peristiwa-peristiwa itu. Relakan peristiwa itu pernah terjadi, relakan peristiwa itu menjadi... Relakan itu semua. Bukan nggak bisa melupakan, tapi memang pada dasarnya manusia itu nggak bisa melupakan. Yang bisa dia lakukan adalah merelakan apa yang pernah terjadi. Nah, move on di sini adalah bukan berkaitan dengan hati saja atau dengan si dia aja. Kalau anak-anak muda sekarang sih lebih dekatnya kalau udah kata move on tuh diidentikan dengan bahasa cinta, Ode. Tapi nggak masalah sih, karena memang dekat banget sama teman-teman. Nah, tapi move on ini ternyata kalau kita pandang lebih jauh, move on ini berkaitan dengan perubahan yang ingin kita lakukan. Nah, yang ingin kita lakukan, perubahan yang memang ingin kita lakukan. Dari yang tadinya kurang baik, ingin menjadi lebih baik. Yang tadinya baik, ingin jadi lebih baik lagi. Yang tadinya buruk, pengen menjadi sesuatu yang istimewa. Gitu. Itu move on, teman-teman. Cobalah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu pemikiran yang satu yang kurang positif menjadi pemikiran yang lebih positif. Itu yang perlu dilakukan kita di saat ini dan seterusnya. Nah, kenapa temanya menjadi sebuah tema yang move on? Teman-teman akan diajarkan tentang sesuatu. Saya bukan mengajarkan tepatnya, tapi berbagi tentang sesuatu yang saya pikir anak muda perlu ini. Nah, makanya keren banget ketika panitia membuat sebuah tema ini tentang passion ya, udah tentang masa depan gitu. Saya pengen berbagi sama teman-teman. Kita lihat dulu slide berikutnya. Silakan dibuka Kak slide berikutnya. Dibuka dulu. Nah. Oke, teman-teman, saya mau nanya dulu nih sama Siti Horia. Siti Horia? Iya, Oke, Siti Horia sehat? Siti Horia? alhamdulillah sehat, Kak. Sehat kan? Dari mana Siti Horia? Dari Depok. Oh, dari Depok ya, tetangga. Saya orang Cibinong, Bogor ya. Baik, Siti Horia. Ada nggak pernah momen merasakan kamu pengen move on? Peristiwa apa tuh? Pengen move on, peristiwa apa tuh? Iya, pengen. Peristiwa Yang pernah dirasakan? Peristiwa apa yang pengen membuat kamu move on? udah terlanjur sakit hati. Oh iya. Ini entah nih sama sakit hati sama siapa nih? Sahabatkah? Dikecewakan sama sahabat? Iya, sama sahabat Kak salah satunya. Oke, salah satunya sama sahabat ya. Saya positif thinking hanya sama sahabat aja ya, bukan yang lain ya. Oke, saya akan tanya lagi kepada Saiful Reza. Ya, hadir Kak. Oke, Saiful Reza dari mana? Dari Bogor Kak, Ciawi. Oh, sama-sama dari Bogor ya. Saiful Reza, pernah dapat momen pengen banget move on gitu? Peristiwa apa tuh yang membuat pengen begitu? Yang jelas sih dia Kak. Iya, peristiwa apa yang membuat kamu pengen move on, Saiful? Ya, peristiwa di masa lalu yang sangat menyenangkan mungkin. Oh, pengen move on, pengen berpindah dan gitu ya, sudah ya. Oke, terima kasih Saiful. Ya. Oke, teman-teman yang ada dalam Zoom meeting, silakan teman-teman langsung merekatkan tangannya seperti ini. Langsung merekatkan tangannya seperti ini. Oke. Langsung merekatkan tangannya seperti ini semuanya. Nah, sekarang coba dicek deh. Tangannya masing-masing. Cek tangannya masing-masing di bagian jempol. Cek tangannya masing-masing di bagian jempol. Nah, siapa yang jari jempol kirinya, tangan kirinya,
atas, jempol kirinya berada paling atas. Silahkan komen di room chat. Yang kirinya berada paling atas siapa? Kak, saya kiri. Yang kanan coba komen juga, Kak. Saya kanan. Gitu ya. Oke, wah, kiri. Siva kanan, Alda kiri kanan. Kanan, kiri kanan. Kanan juga. Wah, cukup banyak yang kanan ya. Kiri juga cukup banyak. Kak, saya nggak dua-duanya. Di atas dua-duanya gimana itu? Di atas dua-duanya gimana, Kak? Nggak apa-apa, tulis dua-duanya, Kak, di atas. Gitu ya. Nah, kalau dua-duanya, kalau jempol kanan dan kirinya dua-duanya di atas, sekarang kalau emang berada di atas ya, jempol kanan kirinya, cek bagian kelingkingnya yang paling bawah. Kelingking paling bawah tuh kiri atau kanan. Kalau jempol dua-duanya di atas. Nah, tuh Dede Alpin dua-duanya di atas. Sekarang cek kelingkingnya. Yang paling bawah yang mana? Kiri atau yang kanan? Nah, udah ya. Oke. Sekarang praktek yang kedua, tadi praktek yang bawah. Sekarang praktek yang kedua, lakukan merekatkan tangan kembali, tapi pastikan kebalikan dari yang tadi. Kalau misalkan yang tadi jempol kanannya berada di atas, sekarang wajib bagi teman-teman jempol kirinya yang berada di atas. Kalau jempol di awal itu yang kanan yang di atas, sekarang wajib jempol kirinya yang berada di atas. Khusus yang dua-duanya tadi berada di atas, sekarang kelingkingnya harus berkebalikan daripada yang tadi. Kelingkingnya harus berkebalikan dari yang tadi. Aduh, bisa nggak nih? Kita akan cek. Ayu Lestari. Di unmute dulu. Di unmute. Ya. Hah? Oke, Wira Agung Dwi Putri dari mana? Dari Bogor, Kak. Oke, dari Bogor. Wira Agung, tadi jempol kiri atau jempol kanan yang paling atas? Kiri. Jempol kiri, yang praktik pertama, jempol kiri. Iya. Oke, praktik kedua jempol kanan berarti ya? Iya. Ya, enakan yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Iyalah, enakan yang pertama lah, masa jadi yang kedua? Oke. Ya, enakan yang pertama ya. Yang kedua kenapa, Mira? Kayak aneh gitu, Kak. Aneh? Biasa. Tapi bisa nggak sih? Bisa. Lebih nyaman yang pertama apa yang kedua? Pertama. Yang pertama ya. Yang kedua kurang nyaman ya? Iya. Oke, makasih Wira. Sama-sama. Sekarang laki-lakinya Erik Mudrika. Ya, Kak. Oke. Kak Erik dari mana Kak Erik? Dari Bogor, Kak. Oke, dari Bogor. Kak Erik, tadi kanan atau kiri yang paling di atas pertama kali? Yang pertama itu kanan. Kanan ya. Berarti yang kedua kali kiri. Apa yang dirasain ketika praktek yang kedua? Apa yang dirasakan pada saat praktek yang kedua? Berbeda gitu. Nggak enak. Berbeda. Kurang nyaman? Kurang. Kurang ya. Oke, makasih Erik. Ya. Nah, teman-teman, kenapa ada praktek ini? Ini berkaitan dengan move on dan change, teman, perubahan. Praktek yang pertama, ternyata itu adalah kebiasaan hidup kita yang sudah ada dalam alam bawah sadar kita, teman-teman. Tapi praktek yang kedua adalah sesuatu yang belum ada di alam bawah sadar kita. Jadi praktek yang pertama adalah kebiasaan hidup, dan praktek yang kedua adalah bentuk perubahan yang diinginkan. Namun yang patut disadari sejak awal ketika kita mau melakukan perubahan adalah sadari sejak awal bahwa yang akan hadir pertama kali ketika melakukan perubahan adalah ketidaknyamanan. Tapi bisa nggak berubah? Bisa, dibuktikan dari praktek yang kedua tadi. Teman-teman walaupun nggak nyaman, tapi tetap membuat, bisa sih. Tapi kurang nyaman. Perubahan yang diinginkan pas
pertama yang di mana teman-teman akan ketidaknyamanan ketika melakukan perubahan tadi. Jadi jangan heran ya, ketika teman-teman mau berubah dalam jenis apapun, yang hadir pertama kali adalah kekurangan nyamanan teman-teman. Jadi ketika kurang nyaman dengan sesuatu, ada hal aneh, tidak mulai untuk kecewa, tidak mulai untuk menyerah. Hal fase pertama itu wajar terjadi. Jadi ya ketika ada mau melakukan perubahan yang kurang rajin menjadi lebih rajin. Terus ada yang aneh, ya memang begini fase awal belum biasa aja. Itu fase pertama teman-teman. Oke, itu yang memang harus dilakukan sama fase yang memang akan teman-teman lewati ketika mau melakukan perubahan dalam jenis apapun. Dalam jenis apapun. Baik, kita masuk ke sebuah pertanyaan, ke beberapa pertanyaan. Masuk ke slide berikutnya, Kak. Ada beberapa pertanyaan yang teman-teman wajib jawab. Nah, loh, mau jadi apa kamu? Katanya. Tujuan hidupnya apa? Kamu sukanya melakukan apa? Cita-citanya apa? Gitu. Ini sebenarnya menjadi satu pertanyaan kesatuan, tidak menjadi 4 pertanyaan, tapi ini satu pertanyaan kesatuan. Mana ya? Siap. Saya ingin bertanya ke Ardila Megawati. Oke, Ardila. Ya, Kak. Ardila. Wah. Ardila, sehat? Di-unmute. Oke, Ardila, saya mau bertanya nih. Ardila dari mana, Ardila? Dari Bogor, Kak. Kira-kira masa depan mau jadi apa, Ardila? Mau jadi, kalau cita-cita mau jadi guru, Kak. Apa, Ardila? Oh, kurang mantap ya. Teman-teman, silakan jawab pertanyaan saya. Silakan jawab satu pertanyaan saya, silakan jawab di room chat-nya. Masa depan teman-teman pengen jadi apa? Silakan di room chat. Ya, maksimal 3 lah, nggak usah kebanyakan dulu lah. Jadi menteri, wah menteri apa ini? Menteri apa ini ya? Cita-cita mau jadi guru. Oke, guru bagi anak-anak kita ya. Oke. Guru deh, ya Allah, mulia sekali. Jadi guru yang profesional, pengacara, Dede, waduh. Jangan sampai pengacaranya pengangguran ya, istri yang sah, udah luar biasa. Ikan untuk anak kurang guru seni ya, abdi negara, TNI Polisi mungkin ya. Berguna intinya sama nggak penganggur. Dokter, guru di desa saya menjadi masinis Kak, luar biasa Tegar. Guru, ada lagi yang lain dokter, jadi orang sukses. Sukses banyak ya. Dispesifikan dalam profesi teman-teman. Kalau pertanyaannya pengen jadi apa? Jadi pengusaha. Nah, pengusaha apa nih? Pengusaha jangkrik juga pengusaha teman-teman. Teman saya juga ada pengusaha jangkrik ya. Omsetnya seminggu 20 juta soalnya. Ya. Dosen. Ada lagi yang lain? Waduh, luar biasa nih ya. Cita-citanya mulia semua, teman-teman, dan itu bagus semua bagi teman-teman. Siapa yang menjawab pengusaha branded internasional? Kalau ada misalkan teman-teman yang menjawab dengan bahasa pengen sukses Kak, yang penting pengen bermanfaat.
Nah, spesifikasikan teman-teman. Mulai spesifikasikan teman-teman itu dalam bentuk apa dan caranya seperti apa. Kalau misalkan caranya ingin menjadi seorang dosen, dosen itu cara agar teman-teman bisa bermanfaat. Teman-teman jadi seorang dokter itu adalah sebuah cara agar teman-teman bisa bermanfaat. Jadi, bagi teman-teman yang belum menspesifikasikan dalam profesi apapun, pengen jadi sukses dan lain-lain, mencoba untuk bisa spesifikasi ini dari sekarang. Biar makin jelas gitu arahnya kemana dan langkahnya harus apa. Itu teman-teman. Kita masuk ke slide berikutnya. Silakan di-unmute terlebih dahulu. Di-unmute terlebih dahulu semuanya. Di-unmute terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam slide fashion ini. Di-unmute terlebih dahulu. Nyalakan kameranya. Unmute terlebih dahulu, nyalakan kameranya. Panitia boleh ikutan. Oke. Di-unmute terlebih dahulu. Baik, teman-teman tahu lagunya Topi Saya Bunda? Tahu ya? Lagu Topi Saya Bundar tahu ya? Baik. Kalau misalkan teman-teman benar tahu Topi Saya Bundar, saya mau nyanyiin dulu nih lagu Topi Saya Bundar. Untuk mengingatkan, semoga masih ingat semua ya. Ini lagu masa kecil soalnya. Semoga ingat semua. Ini lagunya kan seperti ini. Topi saya Bundar. Bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Gitu ya. Itu lagunya dan gerakannya. Nah, teman-teman, sekarang tugasnya adalah menyanyikan lagu itu dengan gerakan tapi kata atau redaksi saya diucapkan dalam hati, teman-teman. Bisa nggak? Redaksi saya diucapkan cukup dalam hati saja. Contoh ya. Contoh, topi bundar, bundar topi. Bisa? Bisa ya? Oke, bisa. Silakan teman-teman bersiap. Kameranya dihadapkan. Ya, pakai senyuman nyanyinya, pakai senyuman. Baik, kita mulai. 3, 2, 1. Topi Saya redaksi saya diulang. 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 Ada yang keceplosan tadi soalnya. Enggak. Diulang. Redaksi kata saya diucapkan dalam hati, diulang ya. Kata diucapkan dalam topi. Oke, bisa ya? Bisa, Kak. Oke, kita uji kecerdasan kita. 3, 2, 1, mulai. Topi. Bundar. Topi. Kalau tidak bundar bukan topi. Masih ada yang nyebutin ya. Tetap aja ya. Luar biasa, ini nggak konsen apa gimana itu? Belum sarapan, Kak, belum makan. Kedengeran kali. Kurang fokus ya. Jangan lupa minum air, sediakan air di sebelah laptop teman-teman. Baik, silakan di-mute lagi teman-teman. Baik, teman-teman. Saya pikir ada yang sudah mendengar kata passion, not fashion ya. Kata passion, not fashion. Bukan fashion, tapi passion. Passion itu kegairahan hidup, yang dimana passion ini adalah gabungan antara apa yang teman-teman sukai dan memang teman-teman tuh menggeluti itu sampai benar-benar bagus, keren. Itu passion, teman-teman. Jadi dibayar gak dibayar, passion ini akan tetap bergerak.
Ini passion nih. Kak, apakah sama dengan hobi? Sedikit mirip passion ini kepada dia pengen orang-orang yang lebih unggul, pengen banget untuk bisa melakukan secara terus-menerus dan kontinu. Bukan hanya just dia main. Kalau misalnya hobi main futsal, hobi belum tentu itu menjadi passion. Kenapa? Kalau passion, dia akan terus belajar bentuknya. Dia suka dan dia mau belajar menjadi seorang futsal yang cukup keren. Itu passion. Dan dia mau ngeluarin uang, bahkan dia mau untuk gak dibayar, bahkan dia mau untuk melakukan sekalipun jatuh. Dia mau melakukan ketika dia jatuh pun dia pengen bangkit terus. Dikecewakan dengan bidang itu, dia mau untuk bangkit dan dia mau ikhtiar terus. Itu passion. Ada kegairahan, ada dorongan hidup. Dia suka rela banget untuk terus bisa bersemangat dalam bidang itu. Itu passion, teman. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah punya passion? Nah, nanti di sini akan ada nih. Oke, Kak, saya mau keluar masuk. Oke, nggak apa-apa. Fleksibel aja, teman-teman. Nanti di sini kan di-record ya. Nanti mudah-mudahan panitia bisa berkenan untuk bisa men-share record-nya biar membantu teman-teman kita yang memang terkendala sinyal. Nah, teman-teman, apakah sudah punya passion? Pertanyaannya itu. Kalau belum punya, mudah-mudahan setelah kegiatan ini teman-teman sudah bisa memilah-milah. Minimal begitu. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Apakah, Kak, passion itu bisa menjadikan diri kita, mengarahkan diri kita untuk masa depan? Bisa nggak sih passion itu bisa jadi masa depan? Bisa nggak sih passion itu bisa menjadi suatu bentuk profesi kita di masa yang akan datang? Kita buka slide berikutnya. Nah, siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya ya. Nah, ada yang pernah mendengar istilah ikigai? Kalau ada yang pernah mendengar istilah ikigai, silahkan di komen di room chat-nya ya. Kalau ada yang pernah mendengar. Atau kalau belum pernah juga silahkan komen di room chat-nya. Saya pengen bertanya kepada, ada yang pernah ya, si Fahana. Saya bertanya kepada Alda, Puaraja. Alda? Iya, Kak. Oke, Alda lagi di mana? Asal mana? Nusa Tenggara Timur, Kak. Wah, dari NTT? Iya. Dari NTT ya? Kota apa? Kota Kupang. Kupang ya? Iya. Baik. Alda, pernah mendengar istilah ikigai, Alda? Belum pernah, Kak. Belum pernah. Umur berapa sekarang, Alda? 19. 19. Kuliah kah? SMA? Iya. Iya, kuliah. Di mana kuliahnya, Alda? Di Universitas Nusa Cendana Kupang. Wow, Undana ya? Iya. Oke. Belum pernah berarti ya? Baik. Saya akan tanya lagi satu lagi. Terima kasih, Alda. Muhammad Rizky. Mana ya? Oke, Muhammad Rizky. Ya, Kak. Asal mana? Suaranya putus-putus, Kak. Maaf, jaringan. Oke, ya. Asal mana Muhammad Rizky? Dari Bogor, Kak. Dari Bogor. Muhammad Rizky pernah mendengar istilah ikigai? Ikigai, belum pernah, Kak. Belum pernah ya? Baru tadi ya? Ya, baru sekarang. Oke, baru sekarang. Ya, soalnya saya sebutkan. Satu lagi Tasya Nurhaliza. Ini keturunan artis mungkin ya? Bukan ya? Tasya dari mana? Dari Bogor, Kak. Dari banyak sekali orang Bogor ini ya. Tasya pernah mendengar istilah ikigai? Belum, Kak. Belum. Tasya umur berapa? Umur 18 tahun. SMA kuliah? Kuliah. Kuliah di mana? Universitas Pakuan. Oke, masih satu kampus ya dengan para panitia. Oke. Teman-teman, terima kasih Tasya dan teman-teman yang lain. Ikigai itu adalah istilah yang dipakai orang Jepang yang diartikan sebagai alasan untuk hidup atau paling tidak apa tujuan kita hidup lah. Lebih ke arah identik ke arah sana. Tapi orang Indonesia mengistilahkannya dengan lebih sederhana lagi. Biar gampang, nggak berat-berat amat. Gitu. Diistilahkan dengan alasan bangun pagi, coba. Aduh.
Teman-teman bangun pagi itu biasanya ada alasan nggak sih? Pagi, rutinitas pagi itu. Ada alasan nggak sih? Minimal ya biar sholat subuhnya nggak telat. Ya gitu ya. Ya minimal biar bisa bantu-bantu orang tua. Pasti punya alasan ketika teman-teman harus memutuskan untuk bangun pagi. Pasti itu ada. Nah, sekarang saya mau nanya kepada mana ya? Nilam, Dwi Cahya. Nilam? Iya, Kak. Nilam kalau bangun pagi, alasannya apa Nilam? Sholat subuh, Terus? terus bantu-bantu mama, terus mulai aktivitas belajar sekolah. Oke, nggak ngabarin dia ya? Biasanya pagi-pagi ngabarin ya? Nggak? Ya sambil mikir ya, siapa yang mau dikabarin. Baik, makasih. Oke, teman-teman. Itu tentang Ikigai. Ternyata Ikigai ini salah satu konsep yang sebenarnya kalau dilihat definisinya simpel dan mudah banget dari definisinya. Tapi ternyata dalam prakteknya ada orang yang merasa kesulitan di dalam prakteknya. Nah, teman-teman akan tahu yang dimaksud dengan Ikigai ini secara detail gabungan dari apa sih Ikigai itu? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini dia, teman-teman. Sekarang saya mau nanya kepada teman-teman. Ikigai itu gabungan dari 4 pertanyaan penting. 1, apa yang disukai sama teman-teman? 2, bagus nggak melakukannya atau ahli nggak sih? Punya ciri khas nggak sih? Yang ketiga, dibutuhkan banyak orang nggak sih apa yang kita lakukan? Terus orang tuh mau bayar nggak sih dengan apa yang kita lakukan? Nah, loh. Kalau 4 pertanyaan ini mampu kita jawab dan ketemu, saya sarankan lanjutin aktivitas itu. Lanjutin. Istiqomah aja, konsisten aja. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah coba, ada kertas teman-teman di samping teman-teman? Nah, siapkan kertas lebih dahulu sama pulpennya. Siapkan kertas apapun. Kalau emang ada yang cuma di handphone pakai note, nggak apa-apa, nggak masalah. Apapun. Saya akan mencoba untuk memandu teman-teman bagaimana cara memilih itu. Memilih yang dimaksud dengan Ikigai, gabungan dari 4 pertanyaan ini. Sekarang tugas teman-teman adalah list apa-apa saja yang teman-teman sukai. Kak, tidur boleh nggak sih di list? Ya boleh, tulis saja. Saya suka tidur, rebahan, masak, makan, kepoin dia, stalking, apa kek, tulis aja semua, udah nggak apa-apa. Tulis dulu. Nggak usah mikirin jauh-jauh. Pokoknya yang disukain sama teman-teman tulis dulu. Pasti banyak yang mau. Yang ditulisnya banyak pasti itu. Ya, tulis dulu. Kak, saya suka ngepoin orang. Tulis, ngepoin orang. Kak, saya sukanya dia. Oke, tulis dia. Tulis. Nggak apa-apa, tulis aja dulu semua. Ditulis. Oke. Baik, sekarang saya mau nanya kepada Nabila Safira. Nabila. Pak, dibacakan itu yang ditulis tadi. Suka nonton drama Korea. Oh, nonton drakor. Saya pikir nggak cuma kamu doang ya, tapi banyak ya nonton drakor mah ya. Lanjut, apa lagi? Suka Nonton ini apa? nonton sinetron juga. Oh, sinetron juga. Hal lain selain nonton apa lagi? Ayo, ada lagi? Itu saja. Oke, itu saja. Terima kasih. Sekarang Dede Alvin. Di unmute dulu dong. Dia lupa.
Dede Alvin, apa-apa saja yang disukai Dede Alvin? Suka baca buku. Baca buku. Buku apa? Buku apa nih? Buku-buku motivasi, Kak. Wah, orang yang sudah termotivasi. Selain baca buku, berhayal. Berhayal, oke. Berhayal ya. Apalagi? Mudah-mudahan saya positive thinking yang dihayalin sesuatu yang baik ya. Iya, Kak, siap. Iya. Apalagi, Dede? Main mungkin, Kak. Ya, mikirnya sambil sering ngebayang. Apalagi? Suka media sosial. Oke, suka media. Oke. Itu pertanyaan pertama, teman-teman. Sekarang coba jawab. Saring jawaban teman-teman yang tadi. Jawaban pertanyaan yang pertama. Saring dengan jawaban yang kedua. Sekarang yang paling bagus dari apa yang teman-teman sukai, apa? Misalkan tadi nonton drama Korea, nonton sinetron, buka sosmed, apalagi tadi banyak hal ya, baca buku. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah mana yang paling ahli, mana yang paling bagus dari apa yang kita sukai. Aduh, kalau taruhlah yang 5 kita sukai itu ada 5, pasti kesaring tuh. Oh, gue paling bagus, gue paling ahli di 2 bidang nih, baca buku sama drama Korea. Semua harus drama Korea gue apa? Wis. Buku motivasi gue paling apa? Semua orang mungkin gak hafal, tapi gue motivasi number 1. Nah, coba dari apa-apa yang disukai mana nih? Di checklist aja, di checklist. Yang paling ahli 1, 2, gitu. Di checklist aja, di checklist. Checklist. Oke, di checklist ya. Sudah di checklist ya? Oke. Kalau sudah di checklist bagus. Coba Suryono. Siapa Ken? Suryono? Oh, tidak di lokasi ternyata sepertinya. Suryono, ada Suryono? Ada. Oke. Suryono dari mana? Dari Sabuken. Dari mana? Dari Sabuken, Kak. Oke. Suryono, coba tadi yang kamu sukai dan kamu ahli, apa ya? Ada? Ada nggak? Sepertinya butuh waktu dan butuh pemikiran keras untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Kita lanjut dulu ke pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga, dari apa yang teman-teman sukai, disaring mana yang paling bagus, kita saring lagi. Yang paling bagus itu mana yang paling dibutuhin sama banyak orang. Nah lo dipilih kan? Mana nih dipilih nih? Mulai milih nih. Mana yang paling disukai dan itu paling bagus, tapi memang itu dibutuhin sama banyak orang saat ini dan di masa yang akan datang. Nah lo, mulai disaring lagi kan? Masih ada nggak tuh sisanya tuh? Nur Hafiza? Ya, Masih ada yang tersisa? masih, Kak. Masih. Coba, yang disukai apa tadi? Apa aja tadi? Yang suka tidur, suka main HP, malas gerak, rajin mendadak, nonton film Malaysia, halu. Waduh, halu terakhir ya. Ada halu di situ. Baik. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus. Yang paling bagus yang mana? Rajin dan
Rajin mendadak. Rajin mendadak. Rajin Iya. mendadak gitu ya. Banyak nggak? Yang mana yang dibutuhin banyak orang? Ya, yang itu, Kak. Rajin dan mendadak. Rajin dadakan kayaknya, Kak. Aktivitas apa yang membuat kamu rajin dan dadakan itu? Hah? Aktivitas apa yang membuat kamu harus rajin dan sering mendadak? Seperti masak, kayak gitu. Bersih-bersih, itu suka. Tapi kamu suka? Suka. Tapi. Suka? Suka. Kalau suka bukan rajin. Tapi masaknya. Jiwa malas geraknya itu tinggi, Kak. Suka malas, kayak gitu. Disukainya? Suka, Kak, tapi jiwa malas geraknya itu suka bikin gimana ya? Kalau udah tidur susah mau bangun kayak gitu. Kalau udah dikerjain ya senang. Oke. Kesaring ya, cukup kesaring ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu. Nanti bisa kita jawab. Makasih Nur Hafiza. Ya, pertanyaan berikutnya adalah mana di aktivitas yang kita lakukan yang memang kita sukai, kita bagus dan dibutuhin banyak orang, yang memang itu tuh orang tuh mau bayar loh dengan apa yang memang kita lakukan. Nah, coba disaring lagi dari list sekian banyak yang kita tulis, mana yang sekiranya kalau kita lakukan orang tuh mau bayar. Coba dilihat lagi tulisannya. Lihat lagi tulisannya. Aduh Kak, nggak ada yang mau dibayar nih kayaknya nih. Aduh Kak, kayaknya orang nggak mau bayar nih. Hati-hati loh. Aduh Kak, kayaknya orang nggak mau bayar nih dengan apa yang saya lakukan. Nih, saya pengen nanya moderator, kamu Tia. Kamu Tia? Oke lah. Kamu Tia? Hadir? Masih hadir? Iya, Kak. Oke. Hadir ada. Kamu Tia, ada nggak yang dari 4 pertanyaan ini kamu Tia bisa jawab? Disukai ada, disukai. Bagus nggak melakukannya dari yang disukai? Dibutuhin banyak orang nggak sih itu? Terus orang tuh mau bayar dengan aktivitas itu. Pernah nggak? Yang kakak lakukan? Ada, Kang. Apa tuh? Ada, Kang. Ya, aktivitas apa? Terus nulis. Belajar, nulis. Suka nggak? Suka banget. Suka banget ya. Bagus nggak? Orang tuh sampai muji nggak sih untuk pada saat kita melakukan itu? Ya, ada beberapa. Oke, dibutuhin nggak sih pengajar? Sangat dibutuhkan menurut saya. Oke, berarti yang perlu dilakukan sama kakak adalah terus melakukannya. Terus upgrade diri dan terus konsisten aja. Makasih kamu Tia. Nah, ternyata kalau teman-teman sudah mampu menjawab 4 pertanyaan ini, berarti teman-teman tuh sebenarnya sudah menemukan ikigai-nya itu apa? Ketika teman-teman sudah ketemu ikigai-nya seperti apa, yang perlu teman-teman lakukan adalah terus melakukannya. Upgrade diri tentang berkaitan ikigai-nya teman-teman. Passion itu memang kegemaran, passion itu memang kegairahan, tapi passion itu hanya sebatas gabungan antara apa yang disukai dengan kita bagus di bidang itu. Kebayang kalau misalkan kita suka, bagus, kita ahli banget di bidang itu, tapi kebayang nggak sih? Kalau misalkan ternyata nggak ada orang yang mau bayar dengan apa yang kita lakukan. Inilah orang-orang yang bisa jadi dia doyan banget beraktivitas,
keren banget dalam aktivitasnya, tapi dia miskin di dalam segi finansial. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kayaknya orang nggak mau bayar dengan aktivitas kita, gitu. Akhirnya ya miskin terus, nggak punya duit, gitu. Tapi dia seneng gitu. Ingat ya, ini berkaitan dengan masa depan. Ada hal yang memang target-target yang memang kita akan capai, maka finansial memang patut untuk dipikirkan dan wajar untuk dipikirkan, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya dulu. Nanti teman-teman silahkan buat pertanyaan, catat pertanyaannya dalam kertas, biar nanti tinggal diketik aja di room chat-nya. Masuk ke slide berikutnya, teman-teman. Ini Ikigai, ini simple sebenarnya. Ini teori simple, istilah-istilah Jepang yang memang simple bisa digunakan sama teman-teman. Untuk menjawab apakah Ikigai saya, apakah passion saya bisa diarahkan ke masa depan. Masuk ke slide berikutnya. Nah, sekarang akan muncul namanya WWH. W yang pertama adalah tentang what. Apa yang kamu tuju? Tujuan yang harus ditentukan tuh apa? Nah, kenapa harus pilih itu what? What itu bagaikan pelari dengan ada finish. Kebayang kalau kita lagi lomba lari tapi nggak punya finish, mau lari kemana kira-kira? Atau kalau misalkan saya analogikan, kalau misalkan kita mau lari, kalau kita mau ke suatu tempat, kalau kita nggak tahu tujuan kita mau kemana, kira-kira kita bakal jalan kemana, kita bakal tahu nggak sih? Jawabannya tentu nggak tahu dong. Nah, Selvia, ada Selvia? Selvina, maaf, bukan Selvia. Selvina? Iya, hadir, Kak. Selvia Manggilnya dari Kakak mana? atau apa nih? Mohon maaf. Saya Om panggil aja. Om Karvin Fadila. Om Karvin Fadila. Oh, oke. Selvina, Iya. panggil kakak aja lah, atau Karvin juga apa? Selvina dari mana? Saya dari Bogor. Saya asal Bogor. Dari kampus? Pajajaran. Dari Durian, Kampung Durian. Iya. Mahasiswa bukan? Apa, Kak? Kurang kedengaran. Mahasiswa bukan? Iya, mahasiswa. Mahasiswa mana? Mahasiswa Universitas Pakuan semester 1, pendidikan bahasa Inggris. Wis, luar biasa. Kurang detail. Lebih detail lagi dong. Iya. Kalau ditanya lebih detail, saya jawabnya lebih detail, Kak. Luar biasa emang ya. Hah? Udah punya what dalam hidup? Iya. Apa yang akan dituju? Tujuan saya hidup. Tujuan temen kamu nih, anggap profesi goals-nya tuh apa? Udah ketahuan? Udah tahu? Udah, apa tuh? Kalau tujuan saya hidup memenuhi kebutuhan saya. Contohnya goals-nya apa? Misalkan saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Berarti tujuannya dalam saya melaksanakan sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, maksud fakultas apa dulu nih? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Berarti otomatis tujuannya saya menjadi guru. Nah, di situ nanti saya ketemu passion-nya apa. Nanti saya laksanakan jalannya, dipikir, disusun, gitu, rencana ke depannya seperti apa. Baru udah ada belum? Seperti itu. Goals-nya udah ada belum? Belum sih, belum terpikirkan. Saya mah dijalani dulu. Iya, jalani dulu ya, ngalir seperti air. Hati-hati air itu kadang-kadang ngalirnya Tapi kecomberan. kalau dijalani, ya keluar ide-ide kalau misalkan lagi dijalani nih. Kan kalau sesuatu kita mendapatkan ide itu, ya dijalankan dulu. Kalau misal tidak bergerak, ide-idenya nggak akan muncul. Apa yang akan muncul kalau nggak bergerak, hanya diam sendiri? Kayak gitu. Kalau menurut saya gitu. Kalau menurut yang lain kurang tahu. Oke, terima kasih Selvina. Ya, sama-sama Kak Fadila. Oke. Baik. Kalau teman-teman yang Pakuan misalkan rumahnya ada di Depok. Mau Unpad secara tahapan otak teman-teman akan langsung
berpikir harus naik apa, harus lewat, harus bersama siapa. Dan kenapa saya lewat sana, dan kenapa saya harus menggunakan kendaraan. Ketika kita sudah tahu kita harus kemana, Unpad. Kebayang kalau ditanya, mau kemana? Nggak tahu, jalan aja. Kira-kira satu tujuannya apakah akan tercapai? Tentunya enggak, karena tujuannya belum kuat. Nah, bagi teman-teman yang ini goals-nya belum ada, finish-nya belum ketuan, belum kepikiran, ya sudah, mulai sediakan waktu untuk berpikir tentang goals-nya ke arah mana. Karena seseorang, semangat seseorang kalau dia sudah bisa menentukan dia itu sebenarnya mau ngapain. Ketika mulai bangun tidur, bersemangatnya teman-teman itu ditentukan berdasarkan apa-apa goals yang memang akan teman-teman capai. Tapi bagi orang-orang yang memang nggak ketemu goals-nya apa, ikhtiar yang akan diikhtiarkan apa, teman-teman akan mulai kebingungan, kenapa saya harus bersemangat hari ini? Itu berkaitan dengan tadi, ikigai, dengan passion tadi. Nah, masuk kepada W berikutnya ini tentang what. Teman-teman harus mulai menentukan apa finish-nya. Ini tentang what. Masuk ke slide berikutnya. Why? Harus selalu ada why di setiap pilihan teman-teman. Ada keputusan, maka di situ pasti ada alasan. Teman-teman sudah memutuskan pengen goals-nya A. Saya pengen ke Unpad. Why? Kenapa lu harus ke Unpad? Kak, gue pengen kuliah di UGM. Kak, gue pengen kuliah di Unpad. Why? Kenapa harus milih kampus itu? Kak, gue pengen jurusan A, jurusan B, pengen jurusan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Why? Kenapa harus memilih jurusan itu? Itu harus ketemu seseorang di dalam perjalanannya menuju sesuatu. Inilah yang akan menjadi penguat teman-teman agar teman-teman mau tetap berdiri pada jalan itu. Contoh ya, kalau kereta itu kan punya rel, dia punya tujuan. Anggap dari stasiun Tanah Abang ke stasiun Bogor, punya tujuan nih dari stasiun Tanah Abang. Kereta ini tujuannya adalah ke stasiun Bogor. Pertanyaannya adalah apa yang membuat kereta itu akan tetap bertahan pada jalurnya, dan apa yang akan membuat kenapa kereta itu harus tetap nyampe ke Bogor. Dan itulah kenapa kereta itu tetap pada jalurnya. Nah, analogi pada diri teman-teman adalah kenapa teman-teman harus tetap pada jalan itu, kenapa teman-teman harus tetap memilih tujuan itu. Teman-teman harus punya itu. Saya ada satu cerita yang cukup menarik bagi saya. Saya ketika itu pernah bertanya, kenapa kamu sekarang masuk ke kedokteran padahal lu nggak punya duit. Tapi udah masuk ya pada saat itu. Saya nanya kayak gitu di semester 3. Iya, Vin. Gini, ada sejarahnya katanya. Dia perempuan, dia dari daerah Jawa Tengah, dia bilang, ketika saya dinyatakan lulus di jalur SNMPTN di salah satu kampus negeri, DKI Jakarta dari Jawa Tengah, saya dengan bapak saya itu nge-BM atau numpang katanya. Numpang dari satu mobil ke mobil lainnya, sehingga saya nyampe, ayahnya menemui pihak rektorat di bidang kemahasiswaan, mengatakan, Ibu, saya selaku ayah dari anak ini, anaknya pinter, ini nilainya dan segala macam, tapi mohon maaf Ibu, saya selaku orang tuanya, ayahnya hanya bisa memberikan uang kuliah anak saya sebanyak 600.000, yang pada saat itu daftar ulang itu memerlukan uang sebanyak 96 juta. Tapi ternyata 96 juta pada saat itu ya, sekarang mungkin lebih daripada itu. Yang dikasih sama orang tuanya kepada pihak rektorat 600.000. Tapi bijaksananya kampus mengatakan, nggak apa-apa Pak, masuk aja, lunasi biaya-biaya ini sampai anaknya lulus. Lunasi biaya-biaya ini sampai anaknya lulus. Terus ditanya, kenapa kamu pengen tetap kekeh masuk ke kedokteran padahal lu nggak punya duit? Tanya kan?
Pasti ada why di situ. Ada alasan kenapa dia harus tetap menjadi seorang dokter. Ya, Vin. Karena orang tua saya, ibu saya meninggal, itu karena telat penanganan. Karena di desa saya tidak ada seorang dokter, makanya salah satu alasannya adalah saya pengen kembali ke desa. Saya ke desa ada peristiwa di masa lalu, yaitu ibunya meninggal gara-gara telat penanganan. Gara-gara memang tadi di daerahnya tidak ada dokter pada saat itu. Dan dia nggak mau itu terulang lagi, dan dia nggak mau orang-orang di sekitar dia itu mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang tuanya. Itu adalah why yang menguatkan dia sehingga dia tetap kekeh pengen jadi seorang dokter. Sekarang apa yang terjadi? Dia sudah lulus dan kembali ke desanya, teman-teman. Jadi dokter. Ya sekilas kan pertanyaan simpel dan pertanyaan mudah dari kita. Loh, lu nggak punya duit kok ngambil kedokteran, duitnya kan gede, mahal pula. Simpel banget pertanyaan begitu. Tapi hati-hati, ketika pertanyaan itu dimunculkan oleh teman-teman kepada teman-teman lain, bisa jadi ada sebagian orang yang kalau ditanya sebegitu, malah jadi lemah orang-orang ini. Karena dia nggak punya why. Nah, bagi teman-teman yang belum punya why, hanya just ikut-ikutan ketika masuk jurusan tertentu, atau hanya ya yang penting kuliah mulai hari ini. Saya sarankan, saya himbau teman-teman untuk menentukan why, kenapa kita harus memilih jurusan-jurusan itu, kenapa kita harus memilih tujuan-tujuan itu dan goals-goals itu. Kalau itu udah ketemu, tenang aja. Walaupun ada yang ngejek, ngapain sih jurusan itu, paling ntar gajinya kecil juga. Tenang aja. Yang ngatur keuangan hidupku bukan dirimu, bukan kamu, tapi saya pribadi. Allah Maha Kaya. Kenapa situ yang ngatur? Hidup saya, ya diri saya yang mengatur, bukan orang lain. Orang lain mah di luar kendali kita lah. It's okay, biarkan saja. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita. Respon segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, respon dengan cara yang positif, teman-teman. Doain aja semoga ya Allah, semoga dia dibukakan matanya, bisa mendoakan aku, bisa mendukung. Terima kasih, gitu ya. Makanya ketika ada orang-orang yang memang menyediakan waktunya untuk mengejek kita, katakan terima kasih aja. Karena dia sudah menyediakan waktu dan perhatiannya ke kita. Wah, keren banget tuh. Makasih bro, udah perhatian sama gue. Gitu bro. Makasih aja. Jadi kalau misalkan dihina, makasih aja. Karena dia nggak mungkin dia ngehina kita kalau dia nggak merhatiin kita, teman-teman. Makasih atas perhatiannya. Itu aja ya. Oke, masuk ke slide berikutnya. Masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tentang how, WWH. Ada hanya how, bagaimana? Kalau tadi analoginya adalah dengan rel, rel inilah yang menjadi how. Jalur. Bagaimana caranya? Tadi what-nya ketemu, why-nya ketemu, sekarang bikin jalurnya. Untuk menuju tujuan itu gimana caranya? Tentunya ketika teman-teman, misalkan dari NTT, tadi ada teman-teman kita dari NTT pengen datang ke Jakarta. Dari NTT pengen datang ke Jakarta. Bagaimana caranya? Pasti banyak. Mau lewat jalur laut? Oke. Mau lewat jalur darat? Oke. Mau lewat jalur udara? Oke. Dan pasti jalurnya berbeda, tapi goalnya sama. Nah, teman-teman, sekarang tinggal memilih mau pakai apa. Itu terbaik gimana teman-teman. Guru, goalsnya sama pengen menjadi pengacara, goalsnya sama pengen menjadi seorang dokter, tapi setiap orang punya caranya masing-masing dan punya tahapannya masing-masing berdasarkan apa yang ia pikirkan, berdasarkan data-data yang ada dalam otaknya, dan berdasarkan kenapa belakang? Karena orang yang kurang secara finansial untuk menjadi seorang dokter, tahapannya akan berbeda dengan orang yang berkecukupan secara finansial untuk menjadi seorang dokter. Goalnya sama, tapi latar belakangnya beda, secara otomatis tahapan menjadi seorang dokternya akan berbeda pula. Itu. Jadi teman-teman harus mulai untuk memilah-milah. Ketika ikigai-nya ketemu, teman-teman, ikigai ini adalah bisa menjadi sebuah what tadi, jawab what tadi. Yang berikutnya why-nya sekarang mulai untuk jawab, yang berikutnya buat tahapan-tahapannya lebih detail lagi, teman-teman. Panitia, berapa menit lagi saya berbicara? Panitia, berapa menit lagi saya untuk bisa berbicara?
11 menit lagi, Kang. Wah, 11 menit lagi. Kita masuk slide berikutnya lah. Nanti lebih dalam di bagian pertanyaan aja. Biasanya lebih dalam lagi itu lebih spesifik dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Ini ada satu alur yang memang tips buat teman-teman ketika mau melakukan sudah memilih ataupun belum memilih. Sekarang saya minta teman-teman setelah acara ini selesai sediakan waktu untuk berpikir. Sediakan waktu untuk berpikir mengenai tentang masa depan teman-teman. Sediakan waktu. Saya waktu itu perlu memikirkan sekitar 3 hari sebelum saya bisa memutuskan. Akhirnya ketika saya memikirkan 3 hari, karena 3 hari ini bukan hanya sebatas saya memikirkan, tapi yang dipikirkan adalah apa yang bisa saya lakukan, apa yang memang hal-hal apa yang memang bisa mendukung itu semua. Contoh ya, saya pengen menjadi seorang pengusaha, saya ngambil jurusan hukum, saya gali informasi, ternyata hukum yang bisa diambil adalah hukum bisnis. Wah, banyak pertimbangan dan pertentangan di dalam hati dan pikirannya sudah matang dan sudah mampu informasi sebanyak-banyaknya, segera putuskan. Mulai actionkan, komunikasikan dengan orang tua, gali informasi dan ilmu sebanyak-banyaknya ketika melakukan. Ini artinya adalah ketika teman-teman melakukan tidak mulai untuk berhenti mencari informasi. Ketika teman-teman melakukan action sesuatu, ingat, teman-teman harus tetap mengupgrade diri, ini yang perlu dilakukan. Lalu cari mentor. Sebenarnya bukan hanya sebatas nyari mentor, tapi pilih mentornya. Bukan hanya sebatas pilih mentor, tapi teman-teman coba untuk kalau yang sudah paham dengan bahasa coach, teman-teman cari coach juga. Tapi yang sederhana minimal teman-teman punya mentor lah. Temui mentor itu, komunikasi, ngobrol tentang masa depan. Itu bisa dilakukan. Nah, yang sering kali menjadi hambatan, baru saja kemarin saya ngisi di teman-teman di bidang wirausaha pemuda, yang sering kali menjadi hambatan para pemuda saat ini bukan tentang sebuah keputusan, bukan tentang apa yang dipikirkan, bukan tentang sebuah keilmuan, tapi yang sering menjadi penghambat mereka untuk melakukan sesuatu adalah mereka nggak action. Kebanyakan yang dipertimbangkan, kebanyakan yang dipikirin, tapi nggak action. Dipikirin nggak apa-apa teman-teman, tapi harus ada actionnya. Karena tidak akan pernah jadi apapun satu ilmu kalau misalkan teman-teman tidak mulai mengactionkan ilmu itu. Kebayang nggak sih? Usaha kan harusnya A, B, C, D, F, G. Tapi kalau gini pertanyaan, kau punya usaha? Enggak. Nah, hati-hati dalam berbicara. Lalu, Kak, saya mau mulai usaha tapi nggak punya modal. Misalkan begitu modelnya. Loh, modal itu apa emang? Iya, saya nggak punya duit. Modal itu bukan tentang punya duit atau enggak. Tapi modal itu bisa kemampuan, bisa jejak. Pengen usaha apa? Komunikasi dengan mereka. Action aja. Manfaatkan modal jaringan tadi. Banyak hal yang bisa dilakukan kok teman-teman. Saat kita mau action. Kadang-kadang banyak yang dipikirin. Nah, setelah teman-teman Zoom ini, teman-teman itu sebenarnya diarahkan untuk bisa melakukan action-nya. Yang belum menemukan passion-nya, temukan dulu. Yang sudah katanya itu bisa mengantarkan teman-teman ke masa depan. Gitu. Baik, masuk ke slide berikutnya. Karena waktu kita terbatas, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu rumus sukses yang disampaikan oleh para trainer biasanya di kelas-kelas tertentu. Rumus suksesnya adalah adanya hubungan, adanya keselarasan. Nah, kemampuan ini bukan kemampuan aja, tapi ada persiapan bentuknya. Kemampuan atau persiapan. Ini tergantung pada kondisinya. Kesempatan dan kemampuan harus beriringan. Teman-teman yang masuk ke dalam Zoom, meningkatkan kesempatannya adalah di organisasi masing-masing, di perkumpulan masing-masing, di komunitas masing-masing. Karena komunitas, organisasi, itu adalah media tempat teman-teman untuk meningkatkan kesempatan juga meningkatkan kemampuan. Karena di sana ada jaringan, di sana ada networking, di sana ada teman-teman kita yang satu perjuangan.
pasti kesempatan akan muncul di sana. Sekarang bagaimana caranya teman-teman menjadikan satu tempat itu untuk meningkatkan sebuah kemampuan? Saya kasih contoh dan analogi peristiwa. Kalau misalkan teman-teman mengenal dengan bahasa public speaking, itu kan berbicara di hadapan orang banyak, di orang umum. Kita tuh jelek banget sebenarnya, tapi dikasih kesempatan untuk memimpin sebuah pertemuan. Apa yang terjadi? Bisa jadi ketika kita berbicara ambiar itu. Atau bisa jadi tidak menghasilkan apapun. Dan kebayang polanya kita balik. Kita itu punya kemampuan ilmu tentang public speaking. Teorinya jauh banget nih. Public speaking itu dibagi menjadi 3 V. V yang pertama, verbal, vokal, visual. Itulah public speaking, misal. Tapi ternyata dia bukan seorang praktisi dan dia nggak punya kesempatan untuk berbicara untuk menjelaskan itu. Bayang nggak sih orang yang punya ilmu di dalam otaknya tapi nggak pernah mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan itu, nggak punya kesempatan untuk meng-actionkan itu, apa yang terjadi? Ilmu yang dia punya sifatnya tumpul, nggak tajam, itu hanya ada di permukaan. Atau bisa jadi kalau memang nggak pernah ke asas sama sekali, mungkin dia akan mengalami namanya lupa, sulit untuk mengingat kembali tentang itu dan keilmuan itu. Gitu teman-teman ya. Jadi tingkatkan kesempatan teman-teman, tingkatkan kemampuan teman-teman dari sekarang. Pahami dan mencoba untuk mengintrospeksi diri dan mengenal diri jauh lebih dalam. Kalau misalkan teman-teman sudah mengenal pribadinya jauh lebih dalam, biasanya dia akan mengetahui apa yang kurang dari saya untuk mencapai itu, apa yang memang sekiranya saya butuhkan untuk mencapai itu. Kalau memang saya kurang dalam bidang itu, ya udah pelajari kepada siapa, cari orang-orang. Oke. Terima kasih, Kak. Masuk ke slide berikutnya. Langsung di slide terakhir aja, kan nggak apa-apa. Nah, bagi teman-teman yang mau hubungi saya, kalau memang di dalam momen ini tidak bisa, anggap tidak kurang memuaskan, teman-teman bisa berkomunikasi saya secara langsung. Saya orang Bogor, bisa komunikasi lewat Instagram maupun WA, ataupun media sosial lainnya. Nah, pesan saya terakhir sebelum saya tutup dan kembalikan ke moderator, pesan saya adalah kalau memang pada saat ini teman-teman belum mampu menjadi orang cerdas di antara orang-orang cerdas, yuk kita jadi orang baik di antara orang-orang cerdas. Yang terakhir, masa lalu adalah perjalanan yang paling jauh karena memang kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Masa depan adalah segala sesuatu yang memang masih dipertanyakan akan seperti apa kita di masa yang akan datang. Tapi masa depan bisa terpelihara dengan baik kalau kita mau memaksimalkan hari ini, today. Dan orang-orang yang ada dalam Zoom meeting ini adalah orang-orang yang senantiasa mau memaksimalkan harinya dengan baik hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Sudah selesai materinya. Selanjutnya langsung saja acara sesi tanya jawab. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja di chat di kolom chat dengan format nama, asal sekolah atau universitas, kemudian pertanyaannya. Ini di setnya gimana? Di set. Ya, sekali lagi ya, untuk teman-teman yang akan bertanya, langsung saja di kolom chat dengan format pertanyaan, nama, asal sekolah atau universitas, kemudian langsung pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah untuk 3. Dipilih aja, Kak. Udah ada yang nanya tuh. Ibu moderator di aja udah ada yang nanya soalnya. Oke. Ya, pertanyaan dari Syaifur Riza Nurmansyah dari STI Gici. Izin bertanya, Kak, saya sekarang sedang bergerak di lembaga sosial.
terutama membantu anak-anak dalam pendidikan. Cuman saya bingung caranya agar diri saya juga bisa berkembang, terutama dalam finansial. Mohon arahannya. Silahkan Kak Oke. Arifin jawab. Siap. Langsung dijawab aja apa langsung ditampung dulu, Kak? Ya boleh, langsung jawab saja Kak. Oke, langsung jawab. Untuk Saiful Rizal Nurmansyah, kenali istilah bahasa social entrepreneur. Social entrepreneur berawal dari kegiatan-kegiatan sosial bisa ke area entrepreneur. Ada sahabat saya itu dari wilayah Tangerang juga, beliau asal Tangerang. Dia disebut sebagai social entrepreneur. Awalnya dia ngajarin anak kecil, teman-teman. Awalnya ngajarin anak kecil, tapi kayaknya kurang efektif dan memang tidak menghasilkan finansial. Ya sudah, kesini-sini berpikir, oh anak kecil ini bisa loh dilatih untuk melakukan sesuatu. Mereka kan punya rutinitas setiap hari Sabtu atau hari Minggu untuk belajar dengan para gurunya atau para volunteer tentang sesuatu atau dengan bermain. Gimana ya biar bisa menghasilkan finansial, bisa menghasilkan keuangan atau sejenisnya. Akhirnya dia dengan tim membuat sebuah aturan bahwa cara bayarnya anak-anak ini setiap seminggu sekali hadir wajib membawa sampah. Sampahnya dipilah. Kalau memang kaleng, dibawa kaleng. Sampah-sampah kaleng, satu kresek penuh tuh. Kalau plastik itu dipisah. Kalau ternyata yang lain, bisa juga. Yang memang bisa didaur ulang. Lalu, siapa yang ngolah itu? Pertanyaan. Siapa yang ngolah itu? Yang ngolah adalah ibu-ibu di sekitarnya. Jadi, kebayang nggak sih? Anak-anaknya belajar bawa sampah dari rumah, tapi didaur ulang, dilatih sama si tim ini, orang-orang ini, para volunteer ini, untuk mengolah sampah yang diajarkan kepada ibu-ibu, yang dimana ibu-ibu ini adalah orang tua daripada anak-anak kecil tadi yang bawa sampah. Handmade, yes, handmade ini. Dan dibuat bagus, memang harganya cukup tinggi. Tapi percaya atau enggak, beberapa kota Indonesia, bahkan luar negeri, menyukai dengan sesuatu yang handmade dan mereka mau bayar secara mahal. Waktu itu saya pernah melihat lukisan dari kayu bekas, itu harganya hampir 2 juta, teman-teman. Lukisan muka wajah, sketsa wajah. Harganya 2 juta, didaur ulang dari sebongkah kayu. Jadi sebenarnya sebuah keuangan nanti mulai dibedakan antara keuangan organisasinya, perkumpulannya dengan keuangan operasionalnya. Dipisah, karena seringkali ada misalkan di salah satu kegiatan organisasi sosial, anggaplah ya organisasi A, dia tidak mulai untuk memisahkan antara keuangan organisasi dengan keuangan untuk wirausaha-nya. Sedangkan wirausaha yang dibuat adalah wirausaha yang sebenarnya bisa berkelanjutan jangka panjang dan bisa besar. Kalau tetap digabung tidak ada gaji di sana. Dipelopori oleh organisasi boleh, tapi ketika dia berjalan dengan baik, mulai bentuknya bagi hasil. Misalkan persentase untuk organisasi atau untuk perkumpulan itu keuntungan dia terima jadi 20% keuntungan masuk ke organisasi. Nah, untuk gaji teman-teman yang memang bekerja di situ. Itu bisa Kak Saiful, nanti mungkin kita akan ngobrol lebih jauh lagi sebenarnya untuk hal itu. Banyak hal yang sebenarnya dan banyak praktisi juga yang di bidang itu sebenarnya. Bidang sosial entrepreneur. Cari sosial. Saya kembalikan ke moderator. Silakan dipilih aja Kak pertanyaan berikutnya. Ya, untuk pertanyaan berikutnya dari Afifah Yuwanita dari Universitas Pakuan. Saya sangat ingin berjualan dan suka berjualan, tapi merasa kalau jualan itu bukan passion saya. Sangat ingin sukses dan dalam berdagang. Bagaimana cara mengembangkannya? Atau hanya keinginan atau kegiatan sampingan saja? Oke. Ya, silakan.
Oke, pengen banget jualan dan suka untuk berjualan, tapi merasa kalau jualan itu bukan passion saya. Karena terkadang saya merasa tidak percaya diri untuk mempromosikan suatu barang. Namun Namun keinginan dalam hati saya sangat ingin sukses dalam berdagang. Apakah itu tersirat termasuk passion, namun belum percaya diri dalam mengembangkan? Nah, Kak Afifah, kita belum percaya diri untuk, misalkan ya, saya dulu jadi SD, SMP, SMA, kuliah itu dagang teman-teman, itu dagang. SD saya dagang itu dagang pangsit, tahu ya pangsit. SMP itu dagangnya keripik talas. SMA dagangnya wafer nabati, bukan promosi, tapi memang saya dagang itu waktu itu. Terus yang terakhir saya dagang donat pada saat kuliah. Karena saya kalau nggak saya dagang donat, saya nggak makan pada saat itu soalnya. Karena untuk menghidupi seharian saya. Nah, sekian ternyata percaya diri itu timbul sendiri ketika kita mau melakukan action-nya. Dan kita tahu Afifah bersyukur sekarang. Kak Afifah sadar kurangnya adalah di bidang percaya diri. Di bidang percaya diri. Dulu pada saat saya sudah mulai percaya diri, pada saat SMA saya berdagang, yang dilakukan adalah membuat ciri khas suara agar orang kalau mendengar suara itu tahu bahwa saya datang, penjual nabati datang, gitu. Itu pada saat itu. Dulu tuh suaranya modelnya gini nih. Nabati. Nah, itu setiap kali saya dagang, saya menyebutkan kata-kata itu, nabati, tapi ada melengking di bagian akhir. Jadi sampai guru aja ingat dengan kalau ada yang menyebutkan kata-kata itu, pasti si Karpin lagi dagang nih. Nah, Kak Afifah sadar sekarang kurang percaya diri, seperti yang saya bilang tadi, kesempatan untuk berdagang ada, tapi kemampuan nggak ada. Kita mulai cek, oh ternyata belum mampu percaya diri. Yang harus dipelajari adalah percaya dirinya. Tapi percaya diri bisa timbul dan makin besar kalau kakak langsung untuk praktek. Bukan praktek dagangnya, tapi praktek percaya dirinya. Praktek percaya dirinya. Dagangnya, ya udah dagang gitu. Tapi percaya dirinya dalam apa? Saya buat nawarin, nggak percaya diri kak. Tawarin, mau omongan orang kayak gimana, tawarin aja. Tawarin aja. Pertama kali saya menembulkan bahasa nabati dengan bahasa nada yang tinggi di bagian akhir, nabati, gitu ya. Itu orang tuh kaget. Gila, si Karpin dagang begitu. Tapi saya terusin aja. Kesini-sini sekian bulan saya dagang, ternyata guru jadi paham, guru jadi kenal, guru jadi ingat. Memang begitu sifatnya. Kan saya bilang tadi bahwa perubahan yang diinginkan, hal pertama yang harus dilewati, fase pertama yang perlu dilewati adalah ketidaknyamanan. Jadi misalkan kakak merasa mau percaya diri, mau enggak, apa lanjutin aja kak, sampai orang itu inget banget dengan teknik nawarin kakak. Gitu. Jadi nawarinnya bukan hanya sebatas mau beli donat gak, itu biasa banget. Bikin ciri khas orang sehingga orang tuh inget sama kakak. Loh, misalkan jualannya apa nih? Jualannya apa Kak Afifah? Masker organik. Masker organik. Via apa? Sekarang cek Instagram kakak, bio-nya apa? Cek WhatsApp kakak, profilnya namanya apa? PD aja tulis, owner masker organik. Tulis aja kak, nggak apa-apa. Setiap di story-nya, di setiap story WA, story Instagram berhubungan dengan masker. Nggak apa-apa, 1 bulan aja. Kakak pede banget masakin itu, setiap orang masker kalau lihat kakak gitu, itu nyari untuk memasarkan konveksi, jasa buat bikin
seragam, baju, 1 bulan nggak ada yang mesen. Tapi setelah 1 bulan, itu seminggu sekali paling nggak ada. Sekarang kita lagi juga produksi ratusan baju seragam buat satu perusahaan tertentu dengan organisasi tertentu. Itu berkandungnya kita memang ketika mau ikhtiar dan mau konsisten. Tapi kebayang kalau saya berhenti tengah jalan cuma gara-gara saya kecewa sebulan nggak ada yang beli. Bayang nggak sih? Mungkin bisa jadi nggak bakal jalan gitu. Nah, Kak Afifah mulai aja nggak apa-apa. Dimulai aja, pede aja. Kalau nanya, lu jual masker bro? Iya bro, doain bro biar sukses, gituin aja. Bertanyanya mereka bukan untuk menjatuhkan. Bertanyanya mereka adalah memastikan bahwa beneran kakak jualan. Tidak mulai untuk lemah. Kak, lu jualan masker? Iya nih. Lagi nggak punya duit, jadi gue jualan masker. Nah itu ketika menjawab seperti itu justru malah makin melemahkan, tapi dibalik polanya. Iya nih jualan masker, doain biar sukses. Mudah-mudahan gue punya pabrik masker gitu. Gituin aja, nggak apa-apa Kak. Itu membuat PD kita naik kok. Tenang aja. Gitu Kak, terima kasih. Ya, makasih Kak. Ya. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Amelia Amanda Putri dari SMK Wikrama. Bagaimana caranya untuk menggali kemampuan yang dimiliki di dalam diri? Terima kasih, Kak. Ya, silahkan, Kak. Sebentar. Bagaimana cara menggali kemampuan yang dimiliki dalam diri? Nah, gini. Simpelnya bagi waktu kita kepada 3 waktu. Ini hukum 33% namanya. Hukum 33%. Bagi waktu kita ke dalam 3 waktu. 33% pertama, cobalah untuk bertemu dengan orang-orang yang lebih ahli di bidang yang memang kita minati. Atau tadi passion tadi. Atau ikigai tadi. Bertemulah dengan orang-orang yang lebih ahli, lebih mampu, kita anggap lebih keren dalam bidang itu. Bertemu dengan mereka. Pilih mereka untuk jadi mentornya teman-teman. Pilih mereka, cari mereka, ketemu sama mereka. Datangin ke rumahnya kalau 33% kedua, setelah kita belajar dengan mereka yang lebih ahli, 33% keduanya aplikasikan dengan orang-orang yang mau seperjuangan dengan kita, yang satu frekuensi sama kita. 33% ketiga, apa yang kita punya walaupun hanya sedikit keilmuan, hanya sedikit yang memang kita sudah praktekkan, bagi kepada orang-orang yang memang sekiranya membutuhkan ilmu itu. Biar ilmunya makin nancep. Karena ternyata ilmu itu akan makin aplikasikan kita bagi. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Maka benarlah hukum 33% ini. Kita dimentorin sama orang, kita belajar dengan orang-orang yang lebih ahli, diaplikasikan dengan orang-orang yang mau seperjuangan dan satu frekuensi, yuk kita bagi ilmu kita. Makin nancep kok, dan berkembang secara otomatis. Tapi ingat, kesempatan akan terus naik. Perubahan di dunia akan terus terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah terus mengupgrade diri. Dunia terus berubah. Masa sih kita nggak mau berubah? Masa sih kita gini-gini aja? Kalau hidup kita gini-gini aja, Allah juga ngasihnya gitu-gitu aja. Kalau kita hidupnya gini-gini aja, Allah ngasihnya gini-gini aja. Itu yang akan terjadi, teman-teman. Maka kembangkan sesuai dengan apa yang memang teman-teman mau kembangkan. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Kemampuan bisa berkembang dengan teman-teman ketika teman-teman sudah memutuskan. Berkembang secara otomatis berdasarkan yang memang teman-teman inginkan. Tadi, cari para guru. Kalau guru satu sudah selesai, senior satu sudah selesai, mentor satu sudah selesai, cari mentor-mentor lainnya yang memang dianggap teman-teman sudah ahli. Kan sudah naik level tadi tuh. Ilmuwan ini udah cukup nih. Udah mantep nih. Cari yang keilmuannya lebih tinggi. Cari mentor yang lebih tinggi. Wah, itu terupgrade terus akhirnya. Jadinya kita nggak akan pernah khawatir dengan perubahan dunia. Karena kita sudah mulai beradaptasi dengan perubahan itu. Karena kita ikut berubah. Gitu, Kak. Oke, Kak. Sekarang pertanyaan terakhir. Dari Hana, SMK 1 Tangerang. Izin bertanya, Kak. Bagaimana tips dan trik dari Kakak agar keep on track untuk mencapai ikigai versi kita, terutama dalam manajemen mood? Mohon ilmunya, Kak. Oke. Ini kayaknya
Kak, gimana biar ikigainya tetap bisa on the track gitu ya, sesuai dengan tracknya, sesuai dengan tahapannya, biar tetap konsisten, mood nggak mempengaruhi gitu ya. Kalau teman-teman ada namanya 3K kali ya, komitmen, konsisten, konsekuen. Yang paling menurut banyak orang kerepotan itu di bagian konsisten. Di bagian konsisten. Kalau teman-teman pada saat ini sedang belok, artinya belok tuh ya moodnya lagi lemah, kok malah salah jalan, kok kurang semangat. Pada saat itu terjadi, saran saya kembali kepada why. Kembali kepada why dan kembali pada what. Kembali kepada why, kenapa? Makanya saya bilang tadi, why itu penting bagi kita untuk tetap bisa kuat pada jalan itu. Pada saat kita lupa dengan sesuatu, pada saat kita memang ternyata moodnya lagi jelek, semangatnya kurang mantap, lagi lemah, kembali kepada why. Kenapa saya ikhtiar di jalan ini? Kenapa ya? Oh iya, saya punya target. Oh iya, saya punya ini. Itu seringkali memacu pada teman-teman agar teman-teman kembali kepada jalan. Agar teman-teman kembali kepada track yang sudah teman-teman buat. Mood yang tadinya kurang baik harus mulai di-manage. Ingat ya, bad mood ataupun moodnya lagi baik itu adalah sebuah pilihan hidup. Kita yang mengendalikan, bukan orang lain. Kalaupun ada penyebab orang lain menjadikan bad mood-nya kita, yang perlu kita tekankan adalah orang lain di luar dari kendali kita. Yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan diri sendiri. Ya kalau bad mood, kalau moodnya kurang bagus, ya sudah. Mulai pikirkan sesuatu yang bisa membuat moodnya naik. Moodnya naik. Itu perlu untuk dilakukan, teman-teman. Kapan teman-teman lebih memilih bad mood?